Kang Bro, ini dia yang terbaru adalah KTM Duke 200 dan pasti sampai akan bingung karena kalau melihat secara fisik benar-benar plek-ketiplek dengan yang 250. Nih, saya perhatikan di sini Cak ya. Nah, jadi ada yang 200 sementara itu yang 250. Saya perhatikan tuh betapa miripnya Cak. Oke Cak, jadi kita akan mencoba untuk review buat sama semuanya dari depan ya, supaya kita bisa tercerahkan dari depan ini seperti apa sosoknya. Yang pertama, basis daripada lampu dan juga basis daripada desain sama plug dengan 250. Jadi basis platformnya sama. Dan kalau kita perhatikan di sini Cak, nih lihat. Jadi dia dari lampu-lampunya masih bolam biasa ya, halogen. Dan ini adalah revisi yang totally different dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Saya perhatikan di sini bohlamnya ya, bohlamnya ini menggunakan Osram ternyata Cak. Nih Osram ya dengan watt 55 watt. Perhatikan, sama kelihatan nggak di sini Cak. Nah, dan kalau kita lihat di sini ya, di suplai Rinder. Nah, jadi gitu. Ini kalau kita lihat dari samping Cak, dari samping ini sama dibandingkan sama yang sana Cak. Yang 250 sama 200 nyaris tanpa beda. Plek-ketiplek bahkan sasisnya sama Cak. Hanya kubikasi yang berbeda. Bahkan dari pengereman juga sama, pengeremannya menggunakan Vibri yang disuplai oleh Brembo kayak gini Cak. Nah, ini dia nih. Dan untuk suspensinya ya, bawahnya itu wah ini WP tapi endurance ininya ya. Mungkin ada kolaborasi mungkin Cak. Dan WP-nya ini WP Apex berukuran 43 mm. Kalau kita lihat dari ininya gede ya. Jadi gila gede banget, ini benar-benar kayak moge banget asli. Lalu kalau kita perhatikan di bagian fender-fendernya juga ada dua casing berbeda, di mana yang belakangnya sini menggunakan casing tanpa cat ya. Sementara kalau yang depan ini dikasih finishing glossy dan kemudian untuk pelek-peleknya diberikan finishing warna orange. Dan sini ada stripping KTM. Jadi gitu. Dan ukuran untuk bannya sendiri adalah 110. Dan profilnya tipis ya. Jadi 110/70 R17. Dan supply kalau untuk standarnya ini menggunakan MRF ya. Karena ini kan impor dari India, gitu Cak. Nah, jadi kalau kita lihat dari agak jauh seperti ini, dari samping yang lebih sangat suka adalah dia tipis banget dan di sini ada finishing warna hitam pula. Hitam dan di sini juga ada tempelan stripping KTM. Jadi orange kombinasi dengan warna hitam. Kemudian kalau kita perhatikan dari bagian samping sini Kang Mas ya, ini totally untuk tangki-tangkinya nonjol banget ke atas ya. Tangkinya kombinasi warnanya cakep, BBB senang banget ya. Jadi kalau kita lihat memang totally berubah. Duke 200 tulisannya. Jadi warna basicnya dari sini adalah warna orange, namun yang di bagian atasnya warna black glossy. Dan kalau kita lihat tracernya cukup tinggi untuk memberikan kenyamanan sampean berkendara jarak jauh. Jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini ternyata ada semacam rubber mountingnya di sini. Jadi mounting yang bertujuan untuk meredam getaran kalau sampean geber motor. Lalu di bagian samping sini ada cover dari radiatornya ya, dari ada emblem KTM. Vibri-nya tuh ini udah 4 piston kayaknya Cak ini Cak. Tuh, jadi monoblok radial 4 piston ya modelnya kayak gini, keren banget. Dan sudah dual ABS. Itu yang paling penting. Dual ABS. Dan kalau kita lihat di sini, kita akan lihat dari bagian engine-nya. Engine-nya ini dan bisa lihat speknya dari sini ya. Perhatikan di sini speknya dan Euro 5 start dengan itu. Ini menggunakan emblem Racing KTM Motorrad, use only Motorrad. Dan kalau kita perhatikan dari sasisnya totally sama dengan yang 250. Ini yang sangat menarik dari Duke 250 ini. Sorry 200 ya. Ini BB jadi kadang-kadang ngaco nih masalahnya. Bentuknya sama banget sama yang 200 Cak, asli. Tuh lihat tuh. Ini yang 250, ini 200. Coba bedanya apa coba? Ini nggak sampean. Nah, kemudian bagian sini ada undercoil-nya, bahkan desainnya pun sama banget sama yang 250. Dan kalau kita lihat di bagian footstep-nya juga sama, black Dove. Sini ada plastik untuk protektor dan kemudian bagian sini, nah bagian belakangnya sini subframe-nya declare warna orange. Jadi mencakep ya kalau kita ngeliatinnya tuh. Nah, jadi gitu. Sekarang kita lihat dari bagian sini Cak. Jadi kita akan melaju pelan-pelan dari depan ke belakang. Nah, di bagian sini, bagian konsol speedometer, saya nggak bisa dinyalakan ya. Ini tidak, ini illuminasinya orange. Jadi ini yang agak sayang ya. Agak sayang sih, maksudnya gini, dia udah keren banget, tapi untuk speedometernya ternyata masih old design.
Jadi nggak banyak berubah di sini, dia luminasinya orange dan ini adalah monokrom. Stangnya di clear warna silver, ada tulisan KTM di sini, emblem. Oke, sementara racernya di clear warna black. Dan untuk kontrol-kontrolnya sama aja, Cak. Ini high beam. Maksudnya bukan high beam sini kayak lampu tembak, high beam, low beam. Sini lampu kiri kanan, lampu sen. Ini klakson, ya. Kemudian juga di sini engine kill. Di sini starter. Udah itu aja. Nggak ada macam-macam. Dan untuk kuncinya itu berada di sini dan masih belum keyless ataupun immobilizer. Jadi masih model biasa berada di tangki. Dan ini kalau kita lihat, nah ini untuk pengunci stang gondok ini, Cak. Kunci stangnya maksudnya. Nah ini finishing dari atas. Seperti ini, finishing dari atas. Tuh. Perhatikan aja finishingnya ya, warna hitam untuk cover bensinnya ya, fuel capnya. Kemudian kalau kita perhatikan sini finishingnya cakep sih menurut BB. Ini plat ya, ini jadi semua full plat, bukan kondom. Dan kalau kita lihat kiri kanan baru nih, jadi surutnya lebar banget, jadi gitu. Lalu untuk jok-joknya, Cak, joknya ternyata lumayan keras ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, masih empuk yang generasi sebelumnya, tapi ini lebih lebar dibandingkan dengan old gen. Jadi kalau kita lihat memang lebih mewah sih kelihatannya, dan untuk jok-joknya tuh kemudian begini dia, jadi kayak kain begitu modelnya, finishing kain. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini sosoknya, nah kayak gitu. Lalu dengan sasis yang di clear warna orange memberikan feel keren ya pastinya. Kemudian ini black glossy semuanya, ada stripping tempelan KTM. Jadi gitu. Nah, jadi feelnya kalau kita perhatikan seperti seolah-olah semuanya warna orange, tapi padahal nggak, ini kombinasi warna orange dan juga hitam. Nah, kayak gitu. Ya, kelebihan lagi sekali lagi ini sudah dual channel ABS. Jadi dia ABS dual channel, dan yang jadi perhatian WP pastinya suspensi absedonya sudah 43 mm, sudah gede dari WP Apex. Kemudian juga dari fiturnya yang sudah menggunakan dual channel ABS. Jadi dia bisa dimatikan dan di offin. Jadi ada supermoto mode, Cak. Ini yang menjadi kelebihan dari KTM 200 ini. Ini dari belakangnya ya, dari sosok untuk bodi belakangnya keren banget sih ini, asli. Dan kalau belakang kita lihat masih menggunakan MRF ya. Ban-bannya, pelek-peleknya orange, kemudian juga sprocket gearnya hitam. Dan yang menarik pastinya ada swing armnya di sini. Swing armnya sudah model aluminium dan ada semacam bolong-bolongan di sini sengaja, Cak. Karena ini untuk menekan bobot supaya lebih ringan, dan memang motornya termasuk ringan untuk ukuran di kelasnya. Lalu kalau kita lihat dari monoshocknya, belum model link cross, gak ada link atau cross, tapi ini katanya memberikan kestabilan lebih sebab ada adjusternya di sini. Jadi ada adjusternya, sama bisa setting untuk ayunannya, dan springnya di clear warna putih seperti itu. Dan yang menarik adalah, nah ini dia nih chambernya, Cak. Chambernya gede banget ya untuk knalpotnya. Nih dia, jadi chambernya ini yang memberikan emisi gas buang lebih baik menurut informasinya, karena sudah BS6 atau emisi buang Euro 5, jadi jauh lebih ramah lingkungan. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini, nah sosoknya seperti ini, yes. Kalau kita perhatikan di bagian, nah ini dia model untuk fendernya lah, cukup unik, Cak ya. Dan ini sudah menggunakan lampu sen LED, totally semuanya full LED, enggak ini, Cak, kecuali bohlam yang depan ya. Ini bagian belakangnya sinarnya merah nih kalau dinyalakan, dan lampu sennya juga full LED kecil modelnya begitu. Nah kita lihat seperti ini sosoknya, kelihatan nggak ini? Oke, lalu kalau kita lihat dari samping kanan seperti ini, totally it's the new level of Duke Boso nih, Cak. Dan belakangnya disuplai oleh Bybre seperti biasa, single piston. Bybre itu adalah by Brembo. Jadi sama jangan bingung, ini adalah salah satu anak perusahaan Brembo yang disebut sebagai Bybre. Ini untuk menyuplai motor-motor kecil dan berbasis di India. Ya, ini dia semuanya sensor dari ABS dan sudah bisa dimatikan. Itu intinya ya, kelebihan daripada motor ini. Kalau kita lihat dari samping kanan seperti ini. Yes, jadi chambernya dan knalpotnya yang luar biasa adalah hanya begini doang, Cak. Knalpotnya yang bikin lebih surprise, walaupun dia sudah BS6 ya, tapi ternyata chambernya sangat mungil. Bahkan bukan chambernya mungil sih, maksudnya silencernya. Jadi dia kayak diputer gitu loh, modelnya lihat tuh. Ya, dari sini ke sini. Jadi gitu, Cak. Di sini ada tulisan KTM. Nah, jadi semacam emblem KTM. Oke, ini kalau kita lihat dari agak jauh seperti ini,
Biasanya seperti ini. It's totally different dibandingkan dengan gen sebelumnya. Kalau kita lihat dari komparasi dengan 250 nyaris tanpa beda, Cak. Hanya clear doang yang berbeda dan kubikasi engine. Dan juga termasuk engine-nya. Nah, engine-nya pun sama plek-plek, gila ini. Gila bener-bener. Iya cara bedanya Kang Mas ya. Ini kalau kita lihat dari samping di depan untuk yang 250. Yang 250. Jadi ini adalah benar-benar. Nah, kalau yang 250 bedanya di sini, Cak. Justru kok IWB suka yang 200 ya? Nah, 200 ya, sama perhatikan di sini knalpotnya. Cerot. Nah, knalpotnya itu dia kayak hanya di bawah gitu. Totally beda ya, maksudnya dia di kolong begitu. Sementara yang 250 nih, saya perhatikan kan di sini. Sementara yang 250 ternyata knalpotnya ada di samping. Nah, di sini. Saya lihat di sini tuh, ya kan? Jadi beda daripada desain, beda daripada sistem pembuangan, dan bedanya hanya satu, Cak. Dia memang silencernya ke belakang ya, panjang gitu ya. Kalau yang 200 kan enggak, tapi di sini chambernya lebih kecil dia. Nah, chambernya lebih kecil. Sepertinya tali konverternya itu dipecah oleh KTM untuk yang 250. Jadi di sana dan di sana ya. Sementara untuk yang 200 KTM sangat fokus pada pada bagian sini tuh. Jadi mereka memecah hanya di bagian bonggolan sini seperti demikian. Ini menarik sekali menurut IWB. Jadi pembedanya hanya itu dan justru lebih cakep yang 200 menurut IWB. Dan juga kalau kita perhatikan dari joknya, Cak. Joknya untuk yang 250 sudah ada semacam finishing kayak gini. Ada stempel-stempel KTM ya. Duk. Jadi lebih cakep. Dan juga bagian sininya sama ya, belakang-belakangnya ada semacam kontur-kontur begitu. Jadi lebih cakep. Belakangnya ya itu sebenarnya pembedanya hanya jok ya. Joknya lebih mewah dan keren, kubikasi engine pastinya. Kemudian juga dari knalpotnya. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, sama kubikasi doang. Selebihnya sami mawon, plek ketiplek. Perhatikan aja di sini. Moncong-moncongnya keduanya. Nah, jadi gitu. Oke. Wes, sampean pasti akan bingung aja. Masalahnya adalah harganya terpaut sangat sedikit ya. 10 jutaan atau 250 dan 200. Jadi terkesan nanggung sama ngambil yang 200. Seperti BBC 250 langsung. Ini sosok dari depan yang 250. Oke. Dan ini adalah yang 200. Nah, sementara untuk yang Adventure, Cak. Adventure ini totally kita katakan sangat identik juga dengan versi yang 400. Jadi Adventure 400 ini kalau kita lihat sudah menggunakan knuckle guard. Jadi secara standar sudah diberikan knuckle guard dari KTM ya, knuckle guard buat sampean. Knuckle guardnya ini diberikan finishing warna Black Dove ya. Black Dove, dan juga kalau kita lihat di bagian windshieldnya ya juga sama banget 400. Sudah windshield dan bohlam biasa pastinya ya. Jadi belum LED, hanya saja KTM memberikan semacam DRL di sini. Dan perangkat-perangkatnya sama aja, dari lampu sennya itu sudah menggunakan model LED punya. Nah, ini rem-remnya Vibre yang tadi IWB sudah share sama semuanya. Kemudian di sini ada tali konverternya ya. Sosoknya, dan ini protektor bawahnya ini menggunakan besi plat ya maksudnya ya. Jadi pasti nyaman, pasti kuat benturan. Dan ini dari tulisan KTM ya, emblemnya untuk knalpotnya. Kalau kita lihat juga di bagian sini, Cak. Bagian sampingnya. Dan kelebihan daripada untuk Adventure ini dari mata IWB adalah luasnya atau lebarnya untuk joknya. Contohnya joknya itu kalau kita lihat dari depan ke belakang itu full sampai ke sana. Straight gitu, Cak. Emblemnya juga terasa banget ya. Kelihatan premium, harga 79 jutaan, dan ini menggunakan behel yang sedikit konvensional ya looksnya, tapi secara fungsi pasti mantap karena Saman bisa menyimpan apapun itu, maksudnya bawaan tas atau apa kan lebih gampang dengan model lebar begini. Jadi taruh sini sama ikat mantap. Jadi gitu. Ini dari babet ya bahannya, Cak, dan ini bagian belakangnya. Pokoknya sampai kalau nanya ke IWB bagaimana, Cak, dengan desain sama plek-ketiplek dengan 400 wes.
Tidak selewah, Cak. Pokoknya nggak ada perbedaan, hanya kubikasi dan harga aja. Sama fitur, itu aja. Dan juga sama, apa ya? Ya itu sih, berarti WB fitur sih. Nah ini bagian area stang-stangnya. Stang-stangnya terasa tinggi memang ya. Kita nongkrong di motor ini memang feel-nya gagah aja. Nah ini juga model speedometernya sudah TFT, LCD. Dan ini ada charging buat handphone. Jadi gitu sih, menurut BB sih mantep sih. Ini 79 juta, kalau sama cari torsi pasti ini. Nah, jadi Cak, bisa kita pastikan bahwa yang 200 ini memang benar-benar meningkat dari sisi fitur. Yang pertama adalah ini sudah 2 channel ABS dan juga sudah Supermoto Mode. Maksudnya apa Cak WB? Nah, yang dimaksud Supermoto Mode, sama harus tahu nih, bersamaan nggak salah kaprah. Supermoto Mode ini adalah sebuah fitur yang diberikan KTM untuk mengaktifkan ABS-nya antara depan dan belakang terpisah. Jadi sama bisa matikan depan aja atau belakang aja supaya bisa sliding gitu. Jadi ini yang menjadi kelebihan daripada generasi 200 yang baru ini. Makanya dia sudah 2 channel ABS, termasuk juga dari desainnya sudah keren banget. Desainnya benar-benar kayak 200 dan kelebihannya adalah ABS dual channel itu yang tidak dimiliki oleh sebelumnya. Dan yang jelas ini akan menjadi sebuah kelebihan karena kita bisa ya sedikit bercross ria lah gitu kasarnya, karena biasanya bisa di on offin terpisah. Itu yang disebut sebagai Supermoto Mode. Jadi ini keren banget sih, lihat aja sosoknya Cak, bentuknya ya. Ini adalah harga 52 juta atau naik 10 juta dibandingkan dengan sebelumnya, tapi sangat worth it banget. Ini sosoknya jadi jauh lebih ganteng, lebih galak, lebih aja ngiler lihatnya, sumpah ngiler, gila nih. Sementara yang sana hanya beda kubikasi. Jadi intinya adalah hanya beda kubikasi, yang 200 sama yang 250 ya. Jadi kubikasi dan juga tadi bagian joknya sini ya. Joknya di sini udah dikasih pemanis yang di sana, termasuk juga di bagian knalpot untuk yang 250 itu panjang ya, dia silencernya panjang. Perhatikan di sana, panjang dia silencernya itu kan. Sementara untuk yang 200 itu enggak. Jadi dia modelnya chip muffler udah di bawah. Nah, kemudian di bawah seperti ini tuh lihat. Nah, kayak gini. Jadi itu sih yang kelihatan banget dan feel-nya sih lebih keren ini seperti BB karena kita jadi terekspos untuk swing arm-nya. Ya, jadi harganya 65 juta untuk yang 200, sementara 52 juta untuk yang 250 ya, untuk 52 juta untuk yang 200. Nah, ini kalau kita lihat secara tiga-tiganya kita kumpulin Cak ya. Jadi yang pertama adalah Adventure 250, kemudian yang kedua adalah yang 200 yang di sana ada 250. Nah, kebetulan yang saat ini kita lihat Cak, yang 250 ini yang dipamerkan oleh KTM Indonesia di depan mata. Ini adalah warna yang keren. Warnanya adalah Black Dove dengan kombinasi campuran warna orange. Nih, jadi stripingnya orange ya. Sementara basis untuk serutnya declare warna Black Dove, termasuk juga bagian fendernya Black Dove dan juga bagian headlampnya Black Dove. Dan termasuk buritanya Black Dove. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, kita akan lihat sosok bahwa yang glossy hanya pada bagian tangkinya Cak. Nah, bagian sini Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan memang kombinasinya cakep banget. Karena kalau kita lihat juga untuk kombinasi color pada sasisnya beda dibandingkan dengan 250. Kalau 250 ini sasisnya declare warna orange ya, bagian nih. Saya perhatikan sini ini 250. Bagian 250 ini yang bagian belakangnya ini declare warna orange glossy. Sementara untuk yang 250, yang 200 maksudnya ya, jadi kebalik-balik nih. Sementara yang 250 declare warna Black Dove. Jadi kayak gitu, dibalik. Namun yang bagian depan declare warna orange, sementara untuk yang ini declare warna black untuk yang 200. Jadi hanya dibolak-balik. Bahkan ini juga ada Cak, ininya ini sama banget. Nih, yang 200 tuh lihat. Nah, kelihatan nggak sini tuh? Ya, sama plek kan? 250, yang 200. Nah, perhatikan aja nih, BB akan komparasi buat sampai semuanya yang 200 seperti ini. Gila Cak, emang gak ada nama KTM nih ya. Gila nih ya. Yang generasi yang ini memang cakep banget nih. Perhatikan sosok body-bodinya ini sudah menggunakan body 250, memang demikian. Old walls that I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't. No, I didn't see it coming. Well, I got your phone and I got your message.
kelas buat sampean semuanya yang mungkin mohon maaf kalau tidak lengkap, Cak. Karena IWB agak banyak ya, kita banyak teman-teman di sini, jadi kita harus sharing. Dan KTM Indonesia menjual motor di angka 52 juta. Jadi ini ada 52 juta rupiah, jadi lebih mahal 10 jutaan. Kemudian untuk yang 250 itu di angka 65 jutaan. Lalu yang terakhir adalah yang Adventure, dijual di angka 79 jutaan, 79 jutaan. Jadi menurut IWB ini yang paling hot sih. Semuanya hot sih menurut IWB sih, tinggal sampean sesuaikan dengan kantong aja. Oke? Jadi itu sekilas informasi buat sama semuanya. IWB melaporkan dari Pondok Indah KTM ya. Dan kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali kang mas sama waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandos.